26 Oktober 2022 dari kantor pusat PT Joybis Internasional mempersembahkan Joybis Product Knowledge dengan tema kopi herbal terbaik peningkat stamina, Joy Coffee. Acara ini akan dipandu oleh MC yang sangat luar biasa. Mari kita sambut Bapak Muhammad Yamin. Oke. Oh, seger. Sudah ngopi semuanya? Sudah. Wah, tersedia kopi dari Joybis. Ya, beri plus dong buat Joybis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Salam. Apa kabar pemirsa yang mengikuti FB streaming? Ayo komentarnya dong. Apa kabar? Wah, ini sudah pada komentar. Saya bisa lihat juga di layar. Nah, dari Bu Mulyani Kalimantan, Bu Ratna Agustini, Pak Idham dari Palu. Wah, ini banyak sekali ya. Nah, pastikan Anda para Joybizer yang mengikuti live streaming, bagikan segera ya, link Anda ke teman Anda, daftar nama Anda ke semuanya agar mereka juga dapat mengikuti kegiatan ini, training ini, sehingga pengetahuan mereka, pengetahuan Anda semua dan kita semua tentang dahsyatnya Joy Coffee dari Joybis. Ya, kenapa? Karena tema ini benar-benar tema yang luar biasa. Ya, banyak hal-hal baru yang akan kita dapatkan dan ini akan menambahkan pengetahuan buat kita sehingga mudah buat kita untuk bersemangat mengkonsumsi. Kenapa? Karena mungkin selama ini kita hanya tahu sekedar ginseng-ginseng saja. Ya, tetapi di balik itu apa saja rahasia manfaatnya. Makanya di siang hari ini ya Joybis mempersembahkan ya dengan tema kopi herbal terbaik peningkat stamina yaitu Joy Coffee. Kita beri plus buat Joybis. Ya, baiklah. Karena saya lihat sudah pada tidak sabar untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, manfaat tentang produk Joy Coffee. Saya ngasih tahu bahwa acara ini akan diisi oleh narasumber yang sangat luar biasa. Namun, ya, sebelum saya memanggilkan narasumber, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Tahukah Anda, kopi sudah jadi gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini. Menurut survei, tren konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2014 hingga 2019. Faktanya, 67% masyarakat Indonesia mengalami depresi akibat pandemi COVID-19. Untuk membangkitkan semangat dan meningkatkan kesehatan jiwa di tengah pandemi, Joybis mempersembahkan produk kopi unggulan dengan 100% ekstra biji kopi dan ginseng. Joy Coffee mengandung 100% ekstrak biji kopi, gula aren, dan 100% ekstrak ginseng. Ginseng bermanfaat untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, meningkatkan vitalitas pria dewasa, membantu meredakan stres dan depresi, mengurangi peradangan pada tubuh, meringankan sakit kepala, membantu mengatasi sakit diare, membantu mengatasi sakit paru-paru, melancarkan menstruasi yang tidak teratur. Joy Coffee, rasakan sensasi dan aroma yang berbeda. Plus buat Joy Coffee. Kedahsyatannya ya.
Komposisi benar-benar ginseng alami 100%. Kopi alami 100% tanpa bahan kimia. Ya? Dan cukup milenial. Kenapa? Sekarang ini kopi-kopi banyak sudah pakai gula aren. Karena ternyata banyak khasiat-khasiat dari gula aren. Khasiat-khasiat dari kopi murni. Dan bahkan ginseng yang murni. Ya, yang murni ya. Bukan yang campuran. Ya, campuran. Ya, baik. Bapak Ibu, ya, kita akan langsung belajar dari narasumber kita dan Anda harus kenal siapa narasumber kita karena beliau sangat paham dengan apa yang beliau sampaikan. Narasumber kita adalah seorang apoteker, ya, Ertika Rosa, sarjana farmasi. Beri plus dong buat beliau dulu. Ya, dan beliau ini ya berpendidikan tahun 2013 sampai 2017 S1 Farmasi di Universitas Profesor Dr. Hamka. Beri plus buat beliau Bapak Ibu. Ya. Dan tidak hanya itu. Secara khusus di tahun 2019 sampai 2020 ya beliau mengkhususkan dirinya untuk menjadi seorang apoteker juga di Universitas Profesor Dr. Hamka. Beri plus lagi sekali lagi buat Ibu. Ya. Kita akan banyak belajar karena beliau, saya mengenal beliau. Ternyata pemahaman generasi sekarang tentang produk-produk, tentang kesehatan, herbal sangat luas. Dan hari ini kita akan talk show, kita akan banyak belajar dari narasumber kita. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sambut narasumber kita, Ibu Apoteker Ertika Rosa, sarjana farmasi. Oke, silakan duduk terlebih dahulu Ibu. Ya, kita akan talk show sedikit ya untuk kehadiran Bu Ertika. Terima kasih sudah berkenan hadir pada siang hari ini untuk kita sharing talk show. Kita akan banyak tanya jawab. Tapi sahabat JBizer akan lebih enak ketika tema kita ini kan kopi herbal terbaik peningkat stamina. Nanti kita akan adakan sesi tanya jawab. Anda yang hadir di Facebook streaming, nanti silakan Anda berikan pertanyaan-pertanyaan lewat chat. Kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik terkait tema kita pada hari ini untuk kita tanyakan langsung pada narasumber. Nah, sebelum kita lakukan tanya jawab talk show bersama narasumber, mari kita persilakan untuk Bu Ertika bisa menyampaikan paparan materinya. Kami persilakan Ibu. Terima kasih kepada Pak Yamin untuk kesempatannya pada siang hari ini. Saya di sini akan sama-sama belajar, kita sama-sama belajar mengenai produk Joy Coffee, apa itu kandungannya, apa manfaatnya. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar JoyBizer? Senang. Dan apa kabar juga JoyBizer yang sedang menyaksikan live streaming di rumah. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu joy tentunya. Nah, pada siang hari ini gimana Bapak Ibu? Udah minum Joy Coffee belum? Rasanya gimana Bapak Ibu? Mantap. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah minum Joy Coffee. Nah, udah tahu belum kandungannya itu apa aja? Nah, masih banyak juga kan Bapak Ibu yang belum tahu manfaat-manfaatnya apa aja. Pada siang hari ini kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar di dunia. Nah, produsen terbesar itu adalah Indonesia merupakan memproduksi kopi terbesar urutan keempat yang ada di dunia. Nah, menurut data atau survei yang telah dilakukan bahwa setiap tahunnya itu memproduksi kopi di Indonesia semakin meningkat. Dari tahun 2017 sampai 2021 bahkan sampai sekarang itu produksi kopi di Indonesia semakin meningkat. Nah, ini dia, menurut survei yang telah dilakukan oleh ACO, yaitu International Coffee Organization, menyatakan bahwa
konsumsi kopi di Indonesia itu setiap tahunnya semakin meningkat juga. Nah, kenapa sih kok terjadi peningkatan konsumsi kopi di Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2019, bahkan sampai tahun sekarang konsumsi kopi itu di Indonesia semakin meningkat karena di Indonesia sudah menjadi gaya hidup masyarakat kita dari kalangan muda bahkan sampai orang dewasa, bahkan sampai orang lanjut usia pun pasti minum kopi gitu kan. Nah, di sini pasti ada yang pecinta kopi, Bapak Ibu. Nah, pasti ya, Pak Agus juga sebagai pecinta kopi, pasti di rumah juga suami, ibu juga ada pecinta kopi, penikmat kopi. Nah, itu menjadi daya tarik dari kopi itu sendiri yang ada di Indonesia. Nah, namun banyak sekali masalah kesehatan juga yang ada di Indonesia dari masyarakat kita tentunya, seperti terjadinya penurunan stamina tubuh, kayak stamina imunitas juga sering menurun, apalagi sekarang ini setelah pandemi ya Bapak Ibu. Nah, itu banyak sekali kondisi tubuh yang kurang sehat, lalu gampang terserang penyakit. Lalu juga selain itu ada juga gangguan mental dan depresi. Nah, ini kenapa di Indonesia banyak sekali, terutama di Jakarta. Karena biasanya pulang kerja itu kita kena macet, lalu di Indonesia juga polusinya itu semakin parah. Apalagi di Jakarta ya. Nah, makanya banyak orang dengan gangguan mental dan depresi itu, apalagi orang kantoran ini biasanya pulang-pulang tuh udah pusing, terus stres, banyak kerjaan, lalu macet, mana cuacanya juga lagi musim hujan, bisa kadang musim panas, nah seperti itu. Nah, selain itu penyakit jantung juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya salah satu utama yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Nah, itu kenapa? Karena biasanya banyak kematian di Indonesia itu terjadi karena serangan jantung, seperti itu. Nah, itu banyak sekali penyebab dari penyakit jantung ini. Dan yang terakhir adalah permasalahan yang sering timbul, yaitu vitalitas pria menurun atau gairah dari berhubungan seksual sama istrinya atau pasangannya itu menurun. Nah, itu juga menjadi faktor utama permasalahan yang ada di Indonesia. Dan itu juga menjadi salah satu faktor utama dari tingginya tingkat perceraian. Nah, selanjutnya, nah, untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia ini, kayak penyakit-penyakit yang tadi udah saya jelaskan, kita punya produk namanya Joy Coffee, membantu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, ini dia produknya. Bapak Ibu udah tahu belum kandungannya tadi apa aja kandungan utamanya? Iya, ginseng, kopi dan gula aren, betul sekali. Nah, ini dia kandungannya, ada ekstrak kopi, gula aren, dan 100% dari ekstrak ginseng. Nah, sekarang saya akan menjelaskan manfaatnya apa aja. Nah, pasti banyak yang bertanya kan, dari kopi itu apa aja, ginseng manfaatnya apa aja, sama gula aren. Di sini untuk manfaat dari ekstrak biji kopi itu sendiri bisa untuk meningkatkan stamina tubuh, lalu untuk mencegah depresi dan stres yang biasa terjadi di masyarakat, lalu menjaga kesehatan otak, serta dapat meningkatkan mood atau suasana hati. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu lagi galau nih di rumah nih, minum Joy Coffee Bu, nah langsung deh senang hatinya gitu. Nah, lalu juga bisa untuk meningkatkan konsentrasi dan fungsi kerja otak, mencegah penyakit Parkinson dan Alzheimer. Nah, di sini kan
Bapak Ibu udah lumayan berusia nih, pasti juga ada orang suami atau orang tuanya yang udah lanjut usia untuk mencegah penyakit Parkinson atau sistem saraf pusat yang biasanya itu tremor, lalu Alzheimer yang biasanya lupa ingatan atau daya udah pikun. Nah, itu bagus untuk konsumsi Joy Coffee itu. Lalu fungsinya juga untuk membantu menghilangkan rasa lelah dan kantuk, memperlancar metabolisme tubuh, lalu juga untuk membantu menurunkan resiko sakit jantung dan sakit diabetes, serta untuk menjaga kesehatan hati atau liver. Nah, itu banyak sekali ya manfaat dari ekstrak kopi ini. Nah, tadi kan udah pertama 100% dari ekstrak kopi ya Bu, manfaatnya udah saya jelaskan. Nah, yang sekarang ini ada namanya ekstrak ginseng. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, banyak sekali manfaat dari ekstrak ginseng itu sendiri. Seperti contohnya ini penelitian yang dilakukan di Korea. Menyatakan bahwa manfaat ginseng itu untuk meningkat stamina, stimulasi jantung, sebagai antidiuresis, untuk membantu menjaga produksi urin, lalu menjaga disfungsi ereksi atau gairah seksual bagi suami pada pria atau wanita, lalu serta meningkatkan daya tahan tubuh dari stres untuk menghilangkan stres, serta sebagai antiinflamasi atau anti peradangan, lalu juga bagus sebagai antioksidan, yaitu untuk menangkal radikal bebas. Selanjutnya, nah, ini penelitian lain juga yang menyatakan tentang manfaat dari ginseng. Manfaat ginseng yang dilakukan di Indonesia, penelitiannya menunjukkan bahwa mempunyai efek androgenik. Nah, androgenik ini apa sih? Yaitu hormon yang memberikan stimulasi untuk meningkatkan proses reproduksi pada laki-laki dan memberikan stamina pada wanita. Serta penelitian atau karya tulis ilmiah di Indonesia menyatakan bahwa ginseng sebagai penambah stamina dan kebugaran tubuh, serta membantu memperkuat pada penderita gangguan disfungsi ereksi atau pada gangguan berhubungan dengan seksual. Gitu. Nah, itu manfaat lain tentang ginseng. Di sini juga bisa untuk meredakan stres dan depresi, serta mengurangi peradangan pada tubuh, meringankan sakit kepala atau pusing. Di sini juga membantu mengatasi sakit diare atau masalah pada sistem pencernaan Bapak Ibu semua. Serta membantu mengatasi sakit paru-paru, dan banyak sekali nih pasti ibu-ibu di rumah yang belum tahu kalau misalkan ginseng ini membantu melancarkan siklus menstruasi yang tidak teratur. Nah, pastinya di sini banyak dari kalangan muda sampai dewasa. Biasanya itu menstruasinya banyak yang tidak lancar atau tiap bulannya biasanya tidak haid. Nah, itu bagus sekali konsumsi Joy Coffee karena ada kandungan ginsengnya. Lanjutnya. Nah, yang terakhir ini adalah kandungan utama dari gula aren. Nah, Bapak Ibu udah tahu belum gula aren itu? Tahu ya. Biasa yang untuk masakan di rumah, lalu sekarang yang lagi tren-tren atau lagi viral tuh banyak kopi shop itu pakai kopi gula aren. Nah, itu juga menjadi poin utama, tapi harus Bapak Ibu harus pilih. Biasanya itu gula aren juga banyak yang gula aren dari buatan bahan kimia gitu. Kalau misalkan Joy Coffee ini kita 100% ekstrak dari gula aren alami. Nah, fungsinya untuk apa gula aren? Di sini bisa sebagai penurun demam atau panas, lalu bisa untuk obat sakit perut atau masalah pada sistem pencernaan, serta dapat membantu membersihkan ginjal di dalam tubuh kita. Nah, itu manfaatnya. Nah, Bapak Ibu udah tahu belum cara seduh Joy Coffee itu seperti apa? Berapa mili air? Ayo. Untuk Joy Coffee itu sendiri bisa diseduh dengan air hangat atau air panas 150 mili ya Bapak Ibu ya. Nah, itu biar rasanya itu pas gitu, mantap. Nah, lalu bisa disimpan di tempat yang sejuk atau kering. Untuk dosis penggunaannya dalam kondisi normal
Bapak Ibu bisa konsumsi 2-3 saset setiap harinya. Seperti itu. Udah ngerti belum Bapak Ibu? Nah, sekian sedikit penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah dapat informasi dasar, ya kan? Untuk terkait Joy Coffee, ya. Nah, selanjutnya kita akan banyak talkshow, tanya jawab. Kenapa? Karena dengan tanya jawab itu pengetahuan yang tadi kita dapatkan akan menempel. Saya nyimak dari tadi itu saya sambil coret-coret. Biasa kita cari pertanyaan-pertanyaan. Karena tadi Bu Ertika kan menyampaikan ternyata tren kopi sekarang ini semakin lama semakin meningkat. Ya kan? Artinya banyak sekali yang bakal beredar kopi, berbagai macam jenis kopi. Iya, betul iya Pak kan? Yamin. Nah, jadi tentu saja kalau kita harus melihat ini Bu. Supaya ini kan teman-teman ini kan tidak hanya sekedar mau ngopi. Ya, bagaimana ngopi bukan sekedar kepalanya pusing. Ya kan, bulan tadi ngilangin pusing kepala, tapi juga ngilangin pusing di kantong. Wah, ya kan begitu ya. Ya ini teman-teman yang streaming juga begitu ya. Sekarang yang terpenting biasanya bahwa harus kelihatan bedanya yang mana. Bedanya kopi kita dengan kopi yang lain itu apa sih? Supaya nilainya jelas. Nah, jadi pertanyaan saya ke Ibu pertama adalah keunggulan kopi Joy Coffee ini apa? Nah, keunggulannya nih. Ya, nanti kalau teman-teman ini materi kita akan PDF-kan dan kita masukkan ke bank official nanti. Jadi materinya nanti kita akan kirim situ untuk Anda bisa ngulang tadi manfaatnya. Nah, tapi sekarang ini kita cari tahu betul, ya. Kita kulik-kulik supaya selama ini yang baru coba-coba ngopi, ya kan, benar-benar sekarang ini kopi sehat, ya, kopi herbal, ya, Joy Coffee. Nah. Pertama kita tahu dulu, ya cari tahu dulu bedanya Joy Coffee dengan kopi yang lain itu apa sih, ya kan? Keunggulan dari Joy Coffee ini apa? Silakan Bu Ertika. Iya, di sini keunggulan dari produk Joy Coffee itu pertama itu kita berasal dari ekstrak murni bahan alami. Nah, Bapak Ibu udah tahu belum ekstrak itu apa? Nah, Saripati. Biang gitu. Nah, kalau misalkan ekstrak itu adalah sediaan kental yang diambil dari proses pengolahan ekstraksi. Pengolahan ekstraksi yaitu pengolahan yang diambil bahan aktifnya saja. Jadi misalkan kopi-kopi itu dicampur jadi satu, lalu diproses, diekstraksi, diambil bahan aktifnya. Bahan aktifnya inilah yang nanti akan digunakan untuk proses produksi kopi yang sebenarnya. Seperti itu. Beda dengan bahan essence atau flavor. Biasanya itu kalau itu mengandung bahan kimia yang aromanya saja yang tercium, tapi itu tidak murni dari ekstrak aslinya gitu. Jadi kalau ekstrak itu sendiri kenapa kita bisa sebut kalau misalkan Joy Coffee itu mengandung ekstrak, karena ekstrak itu adalah bahan aktif murni yang udah kita olah lalu diambil untuk membuat si Joy Coffee ini gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir di rumah. Biasanya itu sekarang banyak tren kopi itu baunya nyengat sekali ya Pak. Nah baunya nyengat tapi ternyata ekstraknya itu nggak murni Pak gitu. Oh gitu ya. Jadi selama ini kalau kita ini biasa minum kopi ginseng, kemudian buang air kecil. Ya. Pas buang air kecil kan bau ginseng, ya kan? Kalau saya pikir bahwa, wah ini mantap nih ginsengnya sampai buang air kecil aja terasa aroma ginsengnya. Bukan saat mau minum mau terasa aromanya, buang air kecil pun terasa aromanya. Nah, ternyata itu bukan ekstrak ya Bu? Iya, biasanya itu ini trik dan tips dari saya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau tahu kopi asli ekstrak murni atau dari bahan buatan kimia, itu bisa dilihat setelah Bapak Ibu minum kopi, nanti Bapak Ibu coba buang air kecil ke toilet. Nah kalau misalkan nanti pipisnya Bapak Ibu itu baunya nyengat sekali, biasanya itu mengandung bahan kimia. Tapi kalau misalkan kita minum dari ekstrak yang bahan alami, itu biasanya nggak ada bau yang nyengat banget itu, biasanya pipisnya seperti itu Bapak Ibu.
satu pengetahuan kita. Beri plus dong Bu Ertika. Sudah menambah pengetahuan bahwa, nah bedakan. Kalau sudah baunya begitu, stop. Kenapa? Kalau dipakai jangka panjang tentu berbahaya. Ya, kita pengennya supaya jangan stres, supaya jangan depresi, supaya enak badannya. Malah bikin penyakit. Ya kan? Tambah stres. Ya kan? Betul sekali ya. Oke, apalagi kira-kira mau tambahin? Ada Kak kira-kira Bu? Keunggulannya lagi juga kalau ini tips and trick yang kedua ya Bapak Ibu ya, bisa diingat. Catat. Kalau misalkan bedanya untuk membedakan antara kopi murni ekstrak sama kopi bahan yang biasanya ada bahan campuran kimianya. Biasanya kalau misalkan kita seduh kopinya itu di gelas, lalu kita aduk. Biasanya kan kita minum langsung habis atau yang sisa terakhirnya itu kalau misalkan di dalam cangkirnya masih kayak ada serbuk-serbuknya sedikit, itu biasanya asli dari ekstrak murni gitu. Tapi kalau bahan kimia biasanya kalau kita aduk langsung di kopinya itu dia akan larut semua gitu, nggak ada sisa-sisa sedikit pun. Nah itu menandakan bahwa produk kopinya itu dari bahan kimia, ada campuran bahan kimianya. Nah, kalau Joy Coffee Pak bisa dicoba. Ada sisa-sisanya enggak? Kita buktikan. Saya pegang Joy Coffee. Ya, ayo kita habisin kopinya, kita lihat ada nggak sisanya. Gitu. Ternyata ada. Dibikin satu saset langsung diseduh di gelas. Wah. Kalau ini kan itu kan sisanya. hidangan. Betul. Yang saya punya asli. Satu paket. Nanti Oke, Bapak Ibu. kita tahu ya. Kalau dia kinclong, ternyata jangan seneng dengan yang kinclong-kinclong. Memang tidak, kalau kata istilah itu, laisa mayal ma'u zahaban. Tidak semua yang mengkilat itu emas. Tidak semua yang mengkinclong itu sehat. Ketahuan. Ya kan? Kalau kopinya ternyata habis minum kinclong, jangan-jangan gak sehat. Ya, 2 tips. Beri plus dong buat Bu Ertika. Ada lagi tips tambahan Bu? Kurang lebihnya sih seperti itu Pak. Oke, itu yang utama ya. Yang utama. Keunggulannya, ekstraknya murni. Ya, benar-benar tanpa bahan kimia obat. Banyak sekali kopi jenis ginseng, ya, dia mengatakan jreng. Sekali minum jreng, setelah itu drong. Kenapa? Karena banyak kimia, terbatas dan justru berakibat fatal untuk kesehatan. Iya betul Pak Yamin. Tapi kalau kopi Joy Coffee, jreng 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 jreng. Iya kan? Iya, dia bertumbuh ya, seperti pertumbuhan orang dewasa. Begitu Pak Agus ya? Pak Agus senyum-senyumnya jangan dikenangin waktu habis makainya ya. Jangan terkenang waktu habis minumnya Pak Agus ya. Wah ini saya perhatikan di Facebook sudah mulai banyak yang nanya-nanya nih. Sabar, nanti ada gilirannya ya. Saya sudah siapkan, saya sudah perkirakan pertanyaan teman-teman. Saya sudah sekilas tadi, nanya ini, nanya itu segala macam. Tenang, kita sudah siapkan. Saya sudah, karena maklum saya juga pengopi, ya kan? Saya juga pengopi, apalagi ginseng ini ya. Nah baik, kita lanjutkan. Ini kan kebanyakan kalau orang kita bicara kopi ginseng, ya, ini selalu saja notabene-nya laki-laki, vitalitas, ya kan? Nah sebenarnya nih, apa memang kopi-kopi jenis ginseng begini nih hanya untuk laki-laki saja, atau memang bagus juga untuk perempuan? Karena kadang-kadang perempuan agak, ada juga yang memang pengopi-pengopi, tapi selalu terkesan Joy Coffee itu kopi ginseng dijualnya sama laki-laki. Yang minum itu laki-laki, perempuan itu enggak. Tapi kalau kita lihat tadi, memperbaiki menstruasi. Saya kok jadi kepikir, ya kan? Apakah memang berarti kopi ginseng ini ya juga bisa untuk perempuan? Nah mungkin tadi dari keterangan tadi Ibu bisa tambahin nih Bu. Ya. Apakah kopi Joy Coffee ini bisa diminum untuk perempuan juga ya? Atau hanya memang laki-laki saja? Silakan Ibu. Untuk produk Joy Coffee ini yang mengandung kopi, ginseng, dan gula aren, selain bagus untuk laki-laki sebagai vitalitas pada pria, meningkatkan vitalitasnya, pada perempuan juga bagus loh Bapak Ibu. Nah itu fungsinya sendiri
pada ginsengnya terutama ya untuk melancarkan sistem peredaran darah sehingga proses sirkulasi menstruasi setiap bulannya itu semakin bagus atau tidak terhambat seperti itu, membantu melancarkan sirkulasi menstruasi serta membantu melancarkan peredaran darah juga sebagai membantu untuk mencegah keputihan pada ibu-ibu. Nah itu bagus sekali ya. Jadi selain pada laki-laki, perempuan juga mantap untuk minum Joy Coffee setiap harinya gitu. Juga untuk meningkatkan stamina tubuhnya. Oh, oke. Jadi yang jreng bukannya laki-laki, perempuan juga jreng. Bayangin ngopi bersama. Ngopinya berdua nikmat, santai, ngejrengnya sama-sama, dinikmati bersama siang dan malam. Wah, malam semakin terasa panjang. Pantesan kopi di rumah saya kalau Joy Coffee udah berebut kami sekarang ya. Oh, sudah tahu rahasianya. Dan ada yang mau tambahan lagi Bu? Cukup? Ya. Nah, baik. Ternyata juga kita punya beberapa testimoni para wanita yang merasakan manfaat dan nikmatnya Joy Coffee ya. Mari kita saksikan testimoni beberapa sahabat-sahabat yang sebenarnya nanti di channel Telegram juga banyak ya. Kita saksikan testimoni berikut nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Leri Khairia dari Jember. Nah, memang dahsyat teman-teman Joy Coffee dengan kopi ginseng ekstraknya 100%, bikin stamina semakin prima, gak mudah capek, dan aroma ginsengnya bikin pikiran rileks. Nah, saatnya teman-teman bagi pecinta kopi, ganti kopi Anda saat ini. Mulai saat ini juga ganti dengan Joy Coffee. Nikmati sensasinya, nikmati staminanya, stamina semakin luar biasa, badan sehat, kuat, semakin semangat bekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Alidrus dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama mengkonsumsi Joy Coffee. Ya, di awal saya minum Joy Coffee waktu itu habis 2 saset. Yang saya rasakan adalah pada saat saya datang bulan, hari pertama itu darah yang keluar sangatlah hitam. Padahal saya belum pernah merasa seperti itu. Akhirnya saya percayakan untuk kelancaran datang bulan saya dengan mengkonsumsi Joy Coffee. Sahabat, Anda yang mempunyai keluhan yang sama, saatnya Anda untuk mengkonsumsi Joy Coffee. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Joy Coffee, terima kasih PT Joybis International. Salam Joy, senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Joy, senang. Saya Ibu Mujiati dari Jember. Sebelum beraktivitas setiap pagi saya, setelah sarapan pagi saya mengonsumsi yang namanya Joy Coffee. Karena Joy Coffee ini kandungannya adalah kopi murni, gula aren dan juga ekstrak ginseng. Ginsengnya sangat terasa dan di badan rasanya lebih enak, mengembalikan stamina supaya tidak loyo dan juga untuk menambah konsentrasi dalam untuk kita bekerja. Baik, kita akan mencoba. Saya sudah membuat kopi ginseng. Saya akan seruput dalam kondisi panas ya. Rasanya enak banget. Rasa pahitnya enak banget, terasa, ginsengnya juga terasa dan mantep banget. Dan ini membuat kalau kita pekerja kantor menambah kita lebih nggak ngantuk gitu ya. Oke, ini bisa disajikan dalam kondisi dingin ataupun dalam kondisi panas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Joy, senang. Oke, kita beri plus buat testimoninya. Hai. Iya kan? Assalam. Coba Ibu dari testimoni ini, Ibu mungkin ada yang bisa tambahkan. Iya, di sini dari testimoni yang kita lihat banyak kan perempuan atau wanita yang konsumsi Joy Coffee itu banyak manfaatnya. Itu untuk melancarkan menstruasi, juga untuk menambah stamina. Nah itu karena ada ekstrak ginsengnya itu Bapak Ibu. Nah membantu untuk melancarkan siklus menstruasinya serta meningkatkan staminanya. Seperti itu Pak Yamin. Wah, ya semakin jelas ya. Jadi para wanita pun
sebenarnya perlu Joy Coffee. Melancarkan menstruasi itu penting sekali. Pasang gugut juga termasuk bisa membantu. Karena kan ada yang haid pertama itu sakit gitu. Bisa membantu Bu ya? Bisa sekali Pak Yamin. Oke, Karena senggugut, sistem peredaran darahnya lancar, nanti saat menstruasi itu sakitnya berkurang. Oke, kita dapat tambahan tips bahwa dengan rutin konsumsi Joy Coffee yang punya masalah haid hari pertama biasa ya, perih, melilit, bahkan terpaksa tidak beraktivitas seharian, bed rest hanya gara-gara setiap datang haid hari pertama. Nah, saatnya rutin minum Joy Coffee yang asli ekstraknya, bukan yang habal-habal, ya. Oke, nih kita lanjutkan. Ya, tadi saya lihat di Facebook tadi ada beberapa pertanyaan, ya. Nah, ini kan kalau kopi ini kan terkait dengan soal kafein, ya kan? Ini Iya, kafein betul. kan kabarnya nggak boleh berlebihan juga nih Bu, Betul. ya kan? Nah, mungkin Ibu juga bisa kita nambah pengetahuan tentang kafein ini. Batasan kafein itu biar jangan berlebihan berapa saset Bu sehari ini kan kadang ada orang yang ngopi nggak pakai aturan Bu, ya kan? Ketemu satu pintu rumah kopi. Pindah ke rumah lain, kopi lagi. Kadang sampai 5 kali, 6 kali. Bahkan malah kagak minum air putih, kopi terus tiap hari. Mungkin Ibu bisa tambahkan yang di sini Bu, silakan. Secara umum kafein itu batas aman untuk di dalam tubuh itu sekitar 300 mg sampai 400 mg. Itu setara dengan 3 sampai 4 saset setiap harinya atau 3 sampai 4 cangkir kopi setiap harinya. Jadi dengan kondisi normal orang dewasa, Bapak Ibu bisa konsumsi sehari 3 sampai 4 saset Joy Coffee gitu. Lalu namun dalam kondisi khusus apabila ada penyakit-penyakit tertentu seperti misalkan sudah mempunyai riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes atau stroke, nah Bapak Ibu bisa kurangi setengah dari konsumsi aman. Jadi Bapak Ibu bisa konsumsi 1 sampai 2 saset setiap harinya. Seperti itu Pak Yamin. Oh, jadi nyambung saya tambah tadi pertanyaan di Facebook, ya kan? Berarti ini kalau orang-orang yang punya masalah diabetes, kemudian jantung, ada stroke, pengen ngopi tapi takut-takut, ya kan? Ini sebaiknya bagaimana ya Bu? Ya kan untuk konsumsi Joy Coffee ini. Kopinya sehat tapi karena punya penyakit takut jadi nambah penyakit gitu Bu, ya kan? Untuk orang yang diabetes, jantung, stroke, ya. Nah itu juga tadi di Facebook ada pertanyaan, silakan Ibu ditambahkan. Jadi untuk penderita riwayat penyakit diabetes, jantung atau stroke itu tetap bisa konsumsi kopi setiap harinya atau tetap bisa konsumsi Joy Coffee setiap harinya. Dalam catatan kalau misalkan penyakitnya itu dalam kondisi sedang sampai berat, nah itu bisa dikurangi konsumsi kopinya bisa 1 saset sehari. Tapi kalau misalkan dalam kondisi penyakitnya itu masih ringan, nah itu bisa dikonsumsi 2 saset setiap harinya Pak. Nah itu karena kita murni dari ekstrak alami, itu sangat aman sekali Pak Yamin. Seperti itu. Artinya tetap aman, ya kan? Tinggal berarti kalau tingkat keparahannya tadi itu dosisnya dikurangi Bu ya. Jangan, prinsipnya memang nggak boleh berlebihan sih. Iya betul. Kondisi sehat juga kalau ngopi berlebihan juga berbahaya ya. Ya, oke. Kita dapat lagi. Alhamdulillah pengetahuan bertambah bagaimana ya Anda yang memiliki penderita diabetes ya kan, terus tadi jantung, stroke ya kan. Nah bisa tetap minum Joy Coffee dari Joybis. Kenapa? Karena kopi Joybis ekstrak alami tanpa bahan kimia ya. Saya jadi ingat lagi, jadi nambah nih. Itu kan bicara pria tadi kan. Ternyata wanita bagus juga ya untuk melancarkan menstruasi. Tapi kan wanita ada kekhususan nih Bu, ya kan? Ada yang lagi kondisinya hamil atau kondisi menyusui. Nah, untuk yang wanita-wanita yang lagi hamil dan menyusui, ya, ini bagaimana Ibu? Untuk wanita yang sedang hamil atau menyusui itu biasanya
pada ibu hamil itu mengalami rasa mual muntah ya, biasanya ya mual muntah. Nah, dalam kondisi yang mual muntahnya cukup parah, biasanya itu tidak disarankan untuk minum kopi terlebih dahulu. Karena kenapa? Nanti takutnya makin mual dan tekanan darahnya juga makin tinggi gitu. Tapi dalam kondisi khusus kalau misalkan ibu hamilnya sehat lalu tidak ada rasa mual, nah itu bisa mengkonsumsi setengah saset sampai 1 saset setiap harinya. Dan dengan pastinya dengan petunjuk dokter, kalau misalkan memang kondisinya normal, sehat, itu masih bisa konsumsi. Tapi kalau misalkan yang tadi saya bilang, kalau mualnya terlalu parah atau mual muntah setiap hari, nah itu berarti tidak disarankan untuk konsumsi kopi terlebih dahulu gitu. Nah kalau untuk ibu hamil ini biasanya juga boleh konsumsi kopi asalkan tahu batasannya. Biasanya kan ibu-ibu sedang menyusui itu, aduh ngantuk banget ya. Biasanya nyusuin sampai begadang atau bisa juga nggak tidur. Nah itu masih dalam batas tolerir 1 saset Joy Coffee setiap harinya masih aman Bapak Ibu gitu. Oke, semakin bertambah pengetahuan kita. Beri plus dong. Ya terjawab ya di Facebook ini Bapak Budi Santoso pertanyaan tadi, apakah boleh diminum oleh ibu hamil menyusui ya. Nah ini sudah dapat jawabannya juga ya. Baik, nah ini yang sering diomongin orang ini, saya mau nanya ini. Ini soal jerang-jering-jerong, ya kan? Nih sebenarnya Bu, ini kan kalau bicara ginseng bicara vitalitas, ya kan? Nah sebenarnya ini kandungan apa yang sebenarnya di Joybis, di Joy Coffee ini, ya kan? Itu yang bisa meningkatkan stamina tubuh itu apa? Jadi kan kalau kita kasih tahu, karena inilah penyebabnya. Gara-gara dia ini yang bikin vitalitasnya ampun-ampun kan gitu. Yang rondenya bisa bertambah, ya kan? Yang harusnya kalah 1-2 ronde, bisa 9 ronde. Kan begitu. Dasar gitu ya. Yang belum dewasa tutup mata, tutup telinga. ya baik. Nah silakan Ibu. Jadi dari Joy Coffee ini kan kita punya 3 kandungan utama ya Bapak Ibu ya. Ada ekstrak biji kopi, lalu ada ekstrak ginseng dan gula aren. Nah di dalam ekstrak ginseng inilah yang dapat meningkatkan stamina pada pria ataupun wanita untuk meningkatkan vitalitas. Nah itu dari ekstrak ginseng ini ada namanya kandungan utama atau senyawa saponin yang biasanya disebut genosida. Itu yang menjadi faktor utama untuk meningkatkan vitalitas pada pria, untuk meningkatkan libido atau gairah seksual pada pria dan wanita. Itu Pak Yamin namanya. Saponin tadi Bu, saponin. Senyawa saponin yaitu ginsenosida. Ginsenosida. Wah ini dia rahasianya ada ginsenosida. Ya. Jadi ginsenosida itulah yang penyebab bisa bikin jreng. Ya. Dan kita ada testimoni nih ya. Bagaimana testimoni ini yang kita bisa lihat ya. Dari pengalaman teman-teman yang sudah menggunakan Joy Coffee ya. Nah kemudian juga nanti kita pengen tayangkan itu juga ya. Namun ini ada pertanyaan sedikit Bu. Di Facebook, ini kayaknya menarik nih. Menarik nih. Karena terkait soal vitalitas. Jadi ada pertanyaan dari Facebook nih, dari Ratna Agustini. Mohon izin bertanya Bertika, tadi dijelaskan bahwa Joy Coffee bagus sekali untuk pasangan suami istri. Ya kan? Apalagi bagi para suami. Wah. Yang saya tanyakan adalah bahayanya ada nggak nih Joy Coffee bagi pria atau pasangan yang belum ada, wanita yang belum ada pasangan? Istri maksudnya atau para pria yang belum punya pasangan, karena efeknya setelah minum Joy Coffee enaknya sih ketemu pasangan hidup. Wah ini belum untuk Pak. Ini pertanyaannya ya kalau saya jawabnya satu, segera punya pasangan. Betul sekali Pak Yamin. Supaya tersalurkan ya Bu ya. Betul.
Mungkin silakan Iya. ini. Bagi para suami atau Para istri. jomblo, para jomblo. Oh, para jomblo ya. Buat para berarti jomblo nih, ya, Bu. betul. Bagi para jomblo nggak usah khawatir. Karena kalau misalkan memang belum tersalurkan ke pasangan, itu kan sama saja kita minum kopi itu untuk menghilangkan rasa ngantuk, lalu bisa juga untuk stamina tubuh, bikin tubuh kita jadi fit, lalu juga untuk meningkatkan konsentrasi kerja. Nah, jadi karena tidak tersalurkan ke pasangan, nah itu tersalurkannya ke dalam tubuh kita yang lain, ke manfaat kita yang lain. Manfaat yang lain kan juga banyak ya Bapak Ibu ya. Juga dapat menjaga kesehatan tubuh, lalu juga tingkatin konsentrasi kerja. Lalu yang biasanya lemes nih, badannya lemes jadi bugar lagi. Nah gitu Pak Yamin. Lagian biasanya kalau seperti itu ibarat listrik plus sama min Bu ya. Kalau plusnya ketemu min baru dia nyala. Ya kan, kalau karena ada belum punya minusnya atau belum punya plusnya nggak nyala-nyala itu, ya kan, tidur terus itu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi ya ibarat plus minus karena dia belum punya pasangan, jangan khawatir. Itulah kedahsyatan ciptaan Allah, ciptaan Tuhan bahwa ketika dia belum punya pasangan, betul-betul Tuhan akan menyesuaikan seperti itu Bu ya. Nah baik, kita ada testimoni juga nih Bu, ya kan, teman-teman yang merasakan manfaat terutama soal vitalitas di pengalaman-pengalaman nanti mungkin bisa komentari ya. Kita saksikan tayangan testimoni stamina yang sahabat-sahabat bisa rasakan. Silakan, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar Bapak Ibu? Salam joy, senang. Saya Amir Mahmud dari Kota Bumi Lampung Utara, Lampung, ingin memperkenalkan manfaat Joy Kopi. Sebelum saya meminum Joy Kopi, stamina saya semakin melemah untuk berhubungan intim dengan istri. Ketika saya ketemu Joy Kopi yang biasanya untuk berhubungan itu 1 bulan hanya 4 kali, alhamdulillah setelah ketemu Joy Kopi bisa 20 kali dalam 1 bulan sampai 25 kali. Rasakan manfaat Joy Kopi dari PT Jobis yang ekstrak ginsengnya 100% murni. Joy Kopi memang paten. Salam Joy, senang. Nikmatnya Joy Kopi. Halo, minum Joy Kopi 1 hari 2 gelas. Pagi 1 gelas, sore 1 gelas. Joy Kopi dalam 1 saset mengandung ginseng murni dan gula aren. Anda perlu mencobanya. Rasa ginseng dan gula aren betul-betul melekat di lidah. Seharian beraktivitas, vitalitas semakin prima. Tanpa ada rasa lemes loyo, apalagi lesu. Anda perlu coba Joy Kopi. Salam Joy. Kita beri plus buat testimoni ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang berapa tadi? Biasa sebulan hanya 4 kali, berarti seminggu kali. Sekarang sebulan bisa 20 kali. Wah. Gimana? Sudah saat itu? Itu berarti Pak Amir mantap. Minum kopi Joy Kopi setiap hari. Nah, di sini ibu-ibu kalau mau suaminya seperti Pak Amir langsung minum Joy Kopi pulang-pulang, sarankan gitu. Nah. Memang kalau soal pertanyaan ini nggak bisa habis ini, iya kan? Nah, oke ya. Nah, yang pengen nambah caranya satu, nambah ngopinya biar nambah durasinya. Nah, itu kesimpulannya tuh, ya kan? Betul Pak Yamin. Tadi kan sebulan 4 kali, jadi 20 kali. Kenapa? Karena nambah durasi ngopi, ya kan? Jadi 1 kali ke kopi tambah 1 kali ronde. Ya, baik. Wah, ini semakin seru nih ya. Semakin seru pertanyaannya. Tapi ada nih yang tadi kalau kita tadi sudah lihat kita dengarkan manfaat-manfaat produk tersebut. Ada Ibu. Ya kan? Ini kan dari tadi ada 3 kandungan utama dari Joy Coffee kan. Ada ekstra kopi, ginseng dan gula aren. Ya. Selain memberikan stamina untuk tubuh, ya kan? Vitalitas tadi, mungkin ada manfaat utama yang lain yang bisa diberikan dari ekstrak ginseng terutama nih, ya. Untuk kesehatan, kita bicara dari sisi sehatnya, ya. Jadi tidak semerta-merta ketika bicara ginseng bicaranya vitalitas saja, tapi benar-benar
apa sih yang bisa kita ambil lagi dari keutamaan ekstrak ginsengnya nih Bu? Terutama bagi kesehatan. Iya. Nah, ini banyak sekali manfaat dari ekstrak ginseng itu sendiri. Selain sebagai untuk meningkatkan vitalitas pada pria, ekstrak ginseng juga sebagai antiinflamasi atau anti peradangan pada tubuh kita. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu itu mengalami penyakit-penyakit penyerta seperti penyakit sakit pinggang atau nyeri-nyeri di perut, nah seperti itu sangat bagus sekali dari ginseng inilah sebagai untuk meredakan peradangannya di dalam tubuh. Lalu juga manfaat dari ginseng itu juga sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ini adalah untuk menangkap atau penangkal radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Biasanya itu kan radikal bebas banyak sekali ya dalam tubuh dari makanan-makanan yang kita makan, banyak bahan kimianya atau dari polusi. Nah, ini antioksidan ini membantu untuk mencegah atau menangkal radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Dan juga ginseng ini membantu Bapak Ibu untuk meringankan sakit kepala, lalu sebagai antibakteri untuk penyakit infeksi paru-paru, dan juga berfungsi untuk melancarkan menstruasi pada ibu-ibu. Nah, seperti itu Pak Yamin. Oke, ya beri aplaus dong buat Bu Etika ya. Kita bisa menambah pengetahuan tentang manfaat-manfaat dari sisi lain ya. Benar-benar bahwa kopi itu menarik, enak, tapi jangan lupa ngopilah kopi yang sehat, yaitu Joy Coffee, ya kan? Nah, Bu Masito udah nambah lagi tuh biar nambah durasi kayaknya nih, ya kan? Nah, memang sahabat-sahabat Joy yang hadir langsung, kita sediakan Joy Coffee supaya tetap cereng semuanya, melek semuanya dan merasakan manfaatnya nanti malam. Oh. ya baik. Ya, nanti dulu sabar Ibu, sabar. Atau kita kasih Bu? Boleh, oke. Kita berikan dulu, silakan. Bu Dr. Rika, saya mau bertanya, di usia berapa bisa konsumsi Joy Coffee? Minimal usia berapa tahun untuk bisa mengkonsumsi Joy Coffee? Oke, beri plus buat pertanyaan dari Bu Eni. Ya kan? Ngopi ini mulai usia berapa gitu ya? Silakan Bu. Untuk Joy Coffee sendiri itu sebenarnya kita kopi banyak tren ya. Sekarang itu banyak kopi shop, apalagi dari kalangan anak muda, dari yang sekolah dari SD pun bahkan udah bisa ngopi ya. Nah, kalau misalkan Joy Coffee kita itu juga bisa dikonsumsi dari usia muda. Kenapa dari usia muda itu udah bisa konsumsi kopi? Karena kandungan dengan batas normal itu kandungan Joy Coffee itu aman untuk dikonsumsi gitu. Jadi bisa untuk dari usia 10 tahun udah bisa konsumsi Joy Coffee Ibu. Iya betul. Bahkan sampai usia lanjut pun masih bagus untuk minum Joy Coffee setiap harinya gitu. Usianya tua jadi tambah muda. Betul. Yang tadinya usianya udah tua, minum Joy Coffee jadi jreng lagi Pak Yamin gitu. Orang ngantuk Pak Agus, orang ngantuk. Ya kan? Udah 2 gelas ya. Waduh, ronde berarti. Kalau saya takarannya gampang. 1 gelas 1 ronde Pak Agus. Ya kan? Kalau pengen nambah rondenya, nambah gelasnya. Ya, tadi Bu ini saya lihat ada pertanyaan juga dari Facebook ini. Ya kan? Menarik, memang kayaknya sederhana, tapi kadang-kadang kita ini orang Indonesia lebih mementingkan lidah, rasa. Ya. Kadang sampai mengabaikan khasiatnya. Nah, tadi juga ada testimoni di tayangan testimoni tadi, bukan di Facebook dia nanya, kalau minum kopi pakai air es dengan kan dingin ya, dengan panas itu apakah hasilnya tidak berpengaruh atau bagaimana Bu? Kalau minum Joy Coffee terutama ya, kan biasanya kita seduh pakai air hangat dulu, air panas. Nah nanti biasanya kita kasih es batu nih untuk biar segar minumnya siang-siang biar gak ngantuk. Nah itu boleh banget Pak Yamin. Oh no problem. No problem. No problem. Betul. It's okay. Karena kenapa khasiatnya akan tetap sama.
tidak ada bedanya. Maksudnya tetap untuk meningkatkan stamina kita, malah untuk meredakan rasa ngantuk juga, rasa lelah itu langsung hilang semua. Kalau minumnya pakai es kan lebih seger lagi kan. Apalagi anak muda zaman sekarang. Biasanya kalau minum kopinya panas tuh kurang menarik bagi dia gitu. Nah itu dicampurkan dengan es batu untuk biar segar. Nah anak muda biasanya seperti itu. Nah Joy Coffee ini mantep banget kalau dicampur sama diminum dingin-dingin. Iya, gitu. Kami sudah buktikan Ibu. Panas atau dingin, nikmatnya sama. Dan tidak hanya nikmatnya sama, khasiatnya sama. Beri plus buat Joy Coffee. Wah, Bu Condra mau nanya. Oh, air panas dulu tadi ya? Biasanya bagusnya sih seduhnya dengan air hangat dulu Bu, atau air panas. Biar larut. Biar larut, ya biar larut, lalu nanti dicampur dengan es batu atau air dingin gitu. Wah, sebentar ya. Ini udah, kalau dibuka memang nggak habis-habis, makanya saya batasi. Sudah saya perkirakan pertanyaannya ini, ya kan? Sudah saya perkirakan. Tenang, yang di Facebook saya udah baca itu. Saya sudah siapkan ini pertanyaannya, ya kan? Supaya jangan berebut bertanya, sudah saya atur. Dan bahkan kita punya testimoni, ya. Tapi kita juga tanyakan dulu pada Bu Erika, ya. Bagaimana dengan kondisi orang yang punya sakit asam lambung? Wah, kan gitu. Apakah tetap bisa nih konsumsi Joy Coffee? Betul kan itu pertanyaan kan? Sudah saya siapkan, Bu. Aku mengerti pertanyaanmu. Silakan Bu Ertika. Pada kondisi orang yang mempunyai sakit asam lambung itu biasanya kan ada kambuhnya ya Bu. Ada kambuh, kadang nggak kambuh gitu kan. Nah kalau misalkan dalam kondisi kita lagi sakit asam lambungnya, disarankan untuk tidak konsumsi dulu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan memang lagi nggak sakit, nah itu aman sekali minum Joy Coffee. Iya. Kenapa tetap aman minum Joy Coffee pada penderita asam lambung? Karena di sini juga ekstrak ginseng itu sebagai antiinflamasi, anti peradangan. Nah itu kalau misalkan lambung ibu sakit, biasanya ada luka-luka atau peradangan. Nah dari kandungan Joy Coffee inilah, dari ginseng inilah yang membantu untuk sebagai anti peradangan atau anti inflamasinya. Jadi ibu boleh konsumsi sehari 2-3 saset itu masih aman Bu. Itu. Oke. Beri plus lagi dong. Ya, semakin hangat pertanyaannya. Dan sebenarnya ada juga testimoni terkait ini. Ya, seperti apa testimoninya? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Egi dari Jember. Hari ini saya akan sharing tentang penggunaan testimoni Joy Coffee yang disarankan oleh kawan saya. Dan luar biasa, kopi ini beda sekali dengan kopi-kopi yang biasa kita nikmati sebelumnya. Biasanya kalau pagi sebelum sarapan saya konsumsi kopi itu terasa di lambung itu kurang nikmat, kurang nyaman sekali. Nah ketika saya menggunakan Joy Coffee ini beda teman-teman. Ya, jadi baik ke lambung, bahkan ekstrim teman-teman saya yang punya gejala mah, konsumsi Joy Coffee ini sangat dahsyat. Dan luar biasanya kandungan ginsengnya sangat maksimal di sini, membuat tubuh kita makin fit sehingga menjadi aktivitas hari-hari makin berstamina. Dan rasanya ini yang paling saya suka ya. Nikmat sekali, belum pernah saya merasakan kenikmatan minum kopi seperti Joy Coffee ini. Teman-teman yang ingin staminanya meningkat seperti yang kami rasakan, jangan lupa nikmati sensasi. Seruputannya jangan lupa. Seruputannya mempengaruhi khasiatnya. Begitu Bu ya? Betul sekali. Mungkin Mantap ya Pak ada yang Egi bisa ya. Ibu tambahkan Bu dari apa penjelasan beliau? Benar sekali kalau misalkan tadi yang sudah saya jelaskan. Balik lagi kalau misalkan kita sakit lambung itu nggak usah khawatir. Karena biasanya kalau misalkan kondisinya belum sedang tidak kambuh, nah itu aman sekali minum Joy Coffee karena sebagai anti-inflamasi dari ginseng Joy Coffee itu sendiri gitu Pak Yamin. Oke ya, kita dapatkan penjelasan jelas, jadi testimoninya pun memang berdasarkan pengalaman ya. Dan kita tambahkan, jadi nanti testimoni-testimoni ini bisa membantu Bapak Ibu Joy Bizer untuk kita berbagi yang lain dan kita sudah dapat keterangan lebih lanjut ya. Terkonfirmasi bahwa testimoninya bukan mengada-ngada,
tapi apa adanya. Joy Coffee memang good ya. Beri plus dong buat Joy Coffee saya lagi. Ya. Oke, masih ada pertanyaan. Kalau tadi bicara soal orang yang asam lambung, ya kan? Ada lagi masalah lain, ya. Yang ginjal gimana Ibu? Iya, ini yang di lapangan begini nih, ya kan? Ya kalau yang ginjal bagaimana Ibu? Jadi kalau untuk penyakit ginjal itu biasanya kita lihat kadar keparahan dari sakitnya. Misalkan sakitnya itu dalam kadar sedang sampai berat ya Bapak Ibu. Kalau misalkan sakit ginjal dalam kondisi sedang sampai berat itu sebaiknya dihentikan dulu konsumsi kopi. Kenapa? Karena khawatirnya nanti ginjalnya itu kan sedang ada gangguan. Dia tidak bekerja secara maksimal, tidak bisa mengeluarkan urin di dalam tubuh. Jadi khawatirnya itu ada infeksi. Tapi kalau misalkan dalam kondisi sedang sampai ringan sakit ginjalnya, itu bagus untuk konsumsi Joy Coffee itu 1-2 saset setiap harinya. Kenapa? Tadi dari kandungan gula aren juga bisa untuk membantu membersihkan ginjal kita. Karena kan ginjalnya masih berfungsi, masih bekerja. Jadi aman untuk konsumsi 1-2 saset setiap harinya. Gitu Pak Yamin. Jadi sepertinya gini Bu ya, kalau prinsipnya kan kita kopi Joy Coffee ini adalah alami, jadi semuanya bahannya alami. Untuk para penderita asam lambung, ginjal, kalau memang lagi sakit, memang sebaiknya jangan ngopi dulu. Iya, ya. betul. Bukan hanya kopi Joy Coffee alami, iya, apapun kopi yang lain juga. kopi gitu. Betul. Karena itu memang bahaya lagi sakit ya, kondisi sakit. Artinya kalau memang kondisinya lagi tidak kambuh, ya bagus sekali, justru dia malah membantu tadi Bu ya. Betul sekali Pak Yamin. Oke, baik. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Nih Bu, ya di Facebook kayaknya ada yang mau nanya ini. Ya, kita satu lagi deh di Facebook ini. Apakah Joy Coffee juga bisa ditambahkan ke resep yang lagi promil? Promil maksudnya apa ya? Oh, program hamil. Pak Yamin. Saya nggak nyangka, saya kira apa promil minuman gitu. Apakah Joy Coffee juga bisa ditambahkan ke resep yang lagi promil? Dikolaborasi dengan produk untuk promil. Menarik, sangat ya? Bisa sekali Pak sangat Yamin. Bisa. Karena dia bikin tambah durasi betul. Bu ya. Bikin tambah jreng. Harus pakai, harus tambah. Kalau 2 kali lipat tambahnya. Iya. Kenapa? Karena kita lihat tadi rahasia ginsengnya udah jelas, ya kan? Ekstra alami. Kita nggak perlu khawatir, kenapa? Karena tidak ada. Sekali lagi kalau saya menekankan bahwa tidak ada bahan kimia yang membahayakan. Benar-benar memaksimalkan dari bahan-bahan baku yang utama tadi ya, begitu Ibu ya? Betul sekali Pak Yamin. Iya. Karena kita asli ekstrak murni, jadi jangan khawatir. Apalagi untuk program hamil, bagus sekali dikonsumsi setiap harinya Joy Coffee itu untuk suami istrinya. Dua-duanya konsumsi, jadi semua jreng Pak. Iya. Dan Joy Coffee berani mengatakan ekstrak murni 100%. Tertulis, kenapa? Karena memang murni. Coba kalau nggak murni, nggak berani tentunya. Ya, itu menunjukkan bahwa kita apa adanya dan maksimal hasilnya. Beri pusung buat Joy Coffee ya. Nah ada lagi ya kira-kira pertanyaan dari Facebook siapa kira-kira nih? Yang, wah ini bilang Bu Retno Joy Coffee nendang. Wah bisa nendang Joy Coffee ya. Yang nendang yang mana? Jari 21-nya yang nendang atau kaki yang nendang kita nggak tahu dah ya. Silakan terjemah masing-masing Bu Retno ya. Ini. Wah, ini ada lagi yang Pak Laode, Joy Coffee tambah krim. Wah, ini lain lagi tuh. Itu kayaknya nggak kita bahas. Itu terlalu menjurus. Ya, baik. Tadi saya ini terakhir. Yang live kayaknya cukup lah ya. Yang Facebook cukup, ya yang streaming cukup. Tadi saya sebenarnya sebelum acara saya sempat cari-cari informasi, ya kan. Dan saya ngobrol sama Pak Agus. Pak Agus ngopi nggak? Ngopi, ya kan. Ada manfaatnya nggak yang Pak Agus rasakan? Ya ada lah Pak, ya kan. Terus dia kasih tahu sama saya sambil senyum-senyum, ya kan. Saya mau senyumnya dibagi-bagiin gitu kan. Pak Agus, saya minta dong testimoninya. Kita beri plus buat Pak Agus untuk bisa testimoni langsung. Silakan Pak Agus, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Wituhu,
dari Cikarang. Saya adalah pengusaha rica-rica bebek. Saya bangun jam 3 pagi sampai jam 6 pagi itu saya kerja. Jadi sebelum saya mengkonsumsi kopi Joy Coffee, saya itu jam 7 tidur dulu. Tapi setelah minum Joy Coffee saya nggak tidur, langsung saya antar ke pelanggan, terus balik lagi, masak lagi. Itulah. Jadi semangat menambah stamina saya itu nggak ada rasa capek. Nah, terus untuk para peminat kopi, para suami biar dicintai sama istrinya, tidak ditinggal sama istrinya, beralihlah ke Joy Coffee. Salam Joy, senang. Wah, beliau cuma bilang ya, para suami jangan tinggal istrinya, beralih pada duit. Nggak ngasih tahu yang rahasia aslinya tadi, jadi nggak enak saya, ya kan? Tapi kita beri plus buat Pak Agus itu yang sudah memberikan testimoni, ya kan? Nah, dan saya pikir kalau kita turunkan banyak nih pertanyaan-pertanyaan ya. Dan nanti buat para Joy Bizer yang masih mau bertanya terkait tentang Joy Coffee, silakan langsung bertanya di channel Telegram, tanya jawab langsung dengan Bu Ertika. Dia akan berikan jawaban-jawaban terkait itu. Dan alhamdulillah sekali hari ini kita benar-benar mendapatkan pengetahuan yang maksimal dengan tema kita kopi herbal terbaik. Kenapa terbaik? Murni 100% ekstraknya, ya, bukan esen, ya, bukan apa lagi tadi Bu? Planoid apa? Plafon. Nah, plafon ya. Plafon, ya, plafon kayak plafon listrik apa? Atap ya. Artinya yang jelas bukan abal-abal ya, dan terbaik untuk peningkatan stamina. Kenapa? Benar-benar dia memang tidak langsung jreng. Banyak kan minum kopi satu saset satu kali langsung jreng. Kenapa? Karena kita bukan menggunakan bahan kimia obat BKO, tetapi kemurnian ginseng itulah yang bekerja sesuai dengan metabolisme tubuh kita masing-masing. Ya, terima kasih banyak, kita beri plus buat Bu Ertika dan kita persilakan Bu Ertika untuk bisa meninggalkan tempat. Kita beri plus sekali lagi pada Bu Ertika. Terima kasih Bu Ertika. Oke, baik. Kalau tadi sahabat-sahabat Joy Bizer ya di Facebook ya, kemudian di live sudah dengar dong informasi tentang Joy Coffee, Joy Biz. Kira-kira keren bin paten kan? Kalau produknya keren bin paten dan tadi kebutuhan orang menggunakan kopi itu semakin lama semakin meningkat, tapi banyak orang ngopinya nggak sehat, mereka perlu tahu nggak Joy Coffee? Perlu tahu ya, supaya benar-benar kita menjadi duta memberikan manfaat betul-betul maksimal. Kalau mau ngopi itu ngopi yang sehat, bukan asal-asal kopi. Kopi sehat adanya di Joy Coffee ya. Dan hanya itu ya, tidak hanya itu. Nah, tentu saja ini kabar baik nih ya. Kita kan ada promo ya. Bagaimana sekarang ini dengan pengetahuan yang Bapak Ibu sudah dapatkan hari ini ya, pastikan ya jangan mau ketinggalan. Untuk para Joy Bizer ya, kalau kita biasanya kalau beli jadi Joy Bizer member, satu box itu berapa harganya? 150 ya. 150.000 ya. Tetapi sekarang lagi ada promo ya. Beli 6 box gratisnya 3 box. Berarti dapatnya berapa? 9 box. Yang harusnya kalau satu boxnya 150, 9 boxnya jadi berapa? 1.350.000. Ya. Nah, tinggal berapa belinya? 660.000. Hematnya sampai berapa tuh? Sampai 50%. Pripus dong buat Joy Biz nih. Ya kan? Kapan lagi ya kalau jual untungnya jelas ya. Berarti ini per boxnya modalnya sekitar 73.000. Bener gak? Ya kan? Nah, sayangnya satu, promonya sudah sejak bulan Oktober.
Dan hari ini hari terakhir. Betul nggak? Ya. Nah, buat sahabat-sahabat Joy Bizer, ya, ini hari terakhir nih. Hari terakhir, ya. Sebentar. Saya minta kode dari belakang dulu. Kebetulan kita Brave Plus, owner kita ada di belakang Brave Plus. Nah, kita minta, Pak, mau diperpanjang nggak? Oh, langsung mau, ya kan? Tapi biasanya udah dikasih waktu 1 bulan, masih nambah. Loh, Pak, kemarin kan belum ada JPK-nya, Pak, belum tahu, Pak, ya kan? Tenang, ya, selalu ada. Tapi mungkin kita minta dikit. Pak, boleh nggak Pak? Kita promnya kita tambah 1 hari Pak. Woi, boleh plus dong buat Pak Joko. Ya, di teman-teman nih, ya kan? Hari ini sudah tahu. Ya, hari ini sudah tahu. Kalau kemarin-kemarin udah hampir sebulan, udah hari terakhir, ya kan? Masih juga belum order, belum ambil kesempatan. Hematnya nggak tanggung-tanggung, ya kan? Berapa itu? Jualnya berapa 1 box? 200.000, ya kan? 210, ada yang jual 250, ya kan? Ada yang seduh tadi bisa di jus, ya kan? Jual sasetan. Ini kalau 660 berarti 73.000 1 box. Isi 1 box 12. Berarti satu sasetnya berapa? 6 ribuan. Modalnya 6 ribuan. Jual rata-rata satu saset itu biasanya yang teman-teman jualan 20.000, ya kan? Kopi-kopi luaran sana, ya, yang ngakunya gingseng, harganya selangit, ya kan? Tapi khasiatnya nggak selangit. Nah, sementara kopi Joybis yang hari ini kita dapatkan, ya, Joy Coffee ini khasiatnya maksimal, ekstraknya 100%, ekstraknya 100%, kopinya 100%, nikmatnya 100%, ya, untungnya pun 100%. Bener nggak? Bahkan 200% ya. Berarti 100% kopi ditambah 100% ginseng, keuntungan kopi 200%. Menyesallah Anda yang tidak ngambil sekarang, ya. Nah, buat Anda yang di Facebook, ya, sahabat Joy Bizer yang hari ini hadir, kebetulan tadi untung kita bisa kilik-kilik. Bisa nambah, tapi memang biasa 1 hari. Kenapa? Karena ada promo-promo baru, ya. Artinya sahabat Joy Bizer, gunakan kesempatan buat Anda hari ini sampai besok, ya kan? Manfaatkan selagi ada promo, ya. Biasanya kadang-kadang, oh nggak ada promo lagi ya. Waktu ada promo gak beli. Giliran ada promo, ya kan? Tarsok. Nah, sekarang hari terakhir, untung nambah 1 hari, ya. Kalau ada produk yang memang betul khasiatnya maksimal, ya kan? Di luaran sana, dari penjelasan tadi, terutama sekarang ini, kalau selama ini pasarnya para laki-laki, sekarang pasar wanita pun ternyata cukup bertanya, haidmu teratur nggak? Ya, kamu kalau haid biasanya suka senggugut, kan istilahnya senggugut ya, senggugut nggak? Iya, minum Joy Coffee. Kenapa? Karena saya punya beberapa teman, ya, yang dia kalau senggugut itu sudah ampun. Nah, saya pun melihatnya kok kayaknya kasihan sekali, parah sekali. Nah, sekarang kita sudah punya solusinya. Kita bantu dia, kasih tahu dia, gunakan Joy Coffee, ya. Kemudian yang tadi keputihan, haidnya tidak teratur, ya kan? Sekarang kita dapatkan pengetahuan dasarnya Joy Coffee Joybis, ya. Dan manfaat ini, ya, pastikan Anda yang hadir di streaming pada hari ini, ya, nanti materi ini, materi yang disampaikan oleh Bu Ertika, kita akan kirimkan, kita arsipkan di Telegram, Joybis Bank Official. Anda bisa baca kembali manfaatnya tadi. Kemudian tadi juga testimoni, banyak testimoni sebenarnya. Mengingat waktu kita pilih berapa saja. Nanti semua testimoni kita kirimkan lagi, ya, di Telegram channel Kopi, ya, supaya Anda bisa lihat. Dan kalau buat Anda yang punya testimoni, silakan bikin, ya, video durasi 30 sampai 1 menit, ya kan? Kirim saja, ya kan? Supaya apa? Bapak Ibu, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ketika kita merasakan manfaatnya, berbagilah. Ya, kenapa? Karena itu akan jadi inspirasi buat orang lain. Tadi ada mengatakan, kalau Anda punya keluhan sama, saatnya Anda gunakan Joy Coffee. Ini kita berbagi bagaimana manfaatnya. Kita jual manfaatnya. Dan tugas Anda sebagai Joy Bizer adalah
promosi, menceritakan manfaat produk, mendemokan produknya, dan mengajak mereka menjadi duta-duta tim bisnis Anda. Dan kita punya Project Turbo dan manfaatkan Joy Coffee untuk memaksimalkan Project Turbo Anda. Baiklah, sahabat Joyzer dimanapun Anda berada, kita cukupkan acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Anda dan selamat menikmati Joy Coffee. Dasarnya Joy Coffee dari Joybiz. Kita beri plus buat Joybiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.